Jadi kalau kawan-kawan kemarin sudah belajar tentang apa tag-tag dasar HTML dan HTML pengertian web gitu ya. Minggu kedua ini kita lebih belajar tentang jadi 2 minggu, minggu pertama, minggu kedua kita dan minggu ketiga kita habiskan HTML sampai form input ya, form input. Baru minggu berikutnya kita lari ke HTML5. Jadi selama nanti dengan HTML saya juga pengen nanti masuk dengan CSS dan JavaScript. Di minggu kedua ini nanti kita belajar tentang tabel dan list. Jadi tabel dan list sangat kita butuh, khususnya tabel sangat kita butuhkan dalam pembuatan sebuah web gitu ya. Nah sebelum masuk ke sana seperti biasa bisa pembelajaran saya ya gitu. Nah pretestnya dulu. Nah fungsi e-learning gitu ya, fungsi e-learning kawan-kawan ya. Jadi materi kemudian tugas job sheet gitu ya sudah saya upload di minggu sebelumnya, gitu kan? Sudah baca-baca ya. Jadi pokoknya materi gitu, materi ketika saya jelaskan di depan kelas seperti ini dan kawan-kawan baca di mana, baca di e-learning itu sama saja tidak jauh beda. Apalagi kalau sudah seperti ini ya, nanti divideokan kawan-kawan lihat di e-learning bisa lihat juga. Nah maksud saya materi baca, nonton video gitu ya itu bisa kalian lakukan di rumah, bisa kalian lakukan di luar mata kuliah gitu loh. Jadi sebelum masuk mata kuliah kalian bisa lihat-lihat dulu, bisa baca-baca dulu. Nah baru kita di kelas ini selama 8 jam itu kita langsung coding, jadi langsung mengerjakan praktikum gitu. Apalagi saya paling senang ngomongnya Pak saya alhamdulillah sudah dapat proyek Pak gitu kan. Kelas bikin proyeknya, oh jelas. Ada yang sudah bikin ukuran A4 itu? Hah? A6 betul. Ada yang sudah bikin promosinya? Mulut Pak. Hah? Mulut gitu ya? Mulut ke telinga gitu ya. Nah, jadi apa kalau bisa mulai dari sekarang itu maksudnya kan proyek akhir itu sudah saya jelaskan di sudah saya buka dan saya jelaskan di minggu pertama. Pertemuan kita ada 16 minggu. Jadi masih ada sekitar 14 minggu lagi kawan-kawan untuk mengerjakan proyek akhir. Gitu ya, proyek akhir. Jadi kalau ada proyek itu malah enak. Pak saya pengen di proyek saya ada fitur login Pak. Apa saja yang saya butuhkan. Nah kayak gitu. Nanti ada form input, harus ada cookies, ada session. Enak kalau kita belajar berdasarkan kebutuhan, itu paling enak. Apalagi kalau sudah jadi proyeknya, nilai dapat kan, kemudian proyek juga dapat, kan asik gitu ya. Nah saya harapkan juga sama. Jadi pretestnya sebelum saya masuk saya tes dulu pretest supaya saya tahu kalian baca atau enggak. Nah sekarang apa fungsi dari elemen tabel dalam HTML? Apa? Membuat suatu data multidimensi lebih dari poin satu. Membuat menampilkan. Jadi menampilkan data multidimensi. Jadi multidimensi lebih dari satu dimensinya. Dimensi tinggi dan dimensi lebar atau dimensi baris dan kolom. Jadi kalau nanti ada pengen menampilkan data ataupun menampilkan halaman sebuah web yang terdiri dari baris dan kolom, nah itu pakai tabel. Kemudian yang kedua fungsi list atau daftar. Lanjut. Elemen apa saja yang terdapat pada tabel? Elemennya ada apa saja? Tinggi dan lebar, kolom baris. Kan, tinggi dan lebar. Ada apa? Bukan kolom dan baris. Ada apa saja? Lewat. Sebutkan dan jelaskan macam-macam list. Ada 2 macam. Apa saja? Apa? Order list. Artinya order list itu yang
misalnya kayak angka sama 1, 2, 3 ada urutannya. Berurutan. Yang unorder itu tidak berurutan, jadi cuma untuk sebuah list atau spread. Ya betul. Jadi nanti order list, order gitu artinya berurutan. 1, 2, 3 A, B, C gitu ya. Order list. Jadi dia proses berurutan. Unorder, jadi un itu biasanya tidak, order tidak berurutan. Ya. Kalau di mana Microsoft Word itu ada bintang, ada kotak gitu ya, ada segitiga. Nah kalau di HTML cuma ada bulat. Kecuali nanti kawan-kawan tambahkan. Oke, saya jelaskan satu-satu ya. Pernah melihat detik.com seperti ini ya? Detik.com ataupun suatu situs itu banyak yang dibuat berdasarkan tabel, dibuat berdasarkan tabel. Jadi fungsi tabel sebagai layouting, ya, sebagai layout sebuah website. Jadi seperti ini nih. Kalau kalian lihat detik.com, sebelah sini apa biasanya? Kalau ini menu populer, jadi berita-berita tentang yang populer. Sebelah sini ya. Nah, ini nih, sebelah sini. Di tengah itu apanya? Beritanya. Ya, ini ya, berita 1, berita 2, berita 3, berita 4 dan seterusnya. Paling sebelah sini. Iklan. Jadi seperti ini nih. Nah, paling atas sendiri digunakan untuk informasi nama website, ya, nama websitenya apa dan seterusnya. Sebelah kiri ya, sebelah kanan sini, ini menu, biasanya gitu. Nah ini dibagi menjadi beberapa baris dan kolom. Itu fungsinya tabel. Sehingga ketika dia ditampilkan dalam beberapa browser, dia tidak hancur, rapi, merapikan atau membuat sebagai layout. Jadi fungsi tabel sebagai layout sebuah website. Itu fungsi yang pertama. Nah nanti kawan-kawan bisa lihat, oh ternyata website ini layoutnya seperti ini. Fungsi tabel. Footer biasanya untuk footer itu artinya kaki ya, footer gitu. Mata paling bawahnya website itu biasanya untuk alamat, kontak. Nah, copyright 2013. Ya. Fungsi yang kedua untuk sebuah tabel apa? Nah, fungsi yang kedua untuk sebuah tabel jika punya banyak data, ya. Saya pengen punya banyak data, maunya data seluruh mahasiswa, data seluruh nilai yang kalian peroleh selama 8 semester. Nah ini menampilkannya menggunakan tabel, ya. Jadi fungsi tabel menampilkan satu, membuat layout sebuah website gitu ya, sebagai layout sebuah website. Yang kedua menampilkan data multidimensi berbentuk tabel dan berbentuk kolom dan baris. Itu fungsinya. Ada pertanyaan? Nah ya. Gampang ya. Nah, ini dia elemen tabel. Ada berapa? Bukan baris dan kolom ya. Elemen tabel dalam HTML itu ada berapa? Kalau bisa lihat, ada berapa? Sambil gini-gini. Yang pertama apa? Caption. Untuk apa caption? Apa? Jadi tag header. Jadi kalau yang di di halaman tabel yang paling atas itu namanya apa? Nah itu caption. Paling atas sendiri sebagai captionnya ya, apa namanya? Nah, judul tabelnya. Judul tabel ya, bukan nama tabel. Kalau nama tabel kan paling atas sendiri. Kalau kalian bikin kan tabel tentang tabel periodik. Nah, di atasnya kan biasanya ada 1A, 2A, 3A, 4A sampai 7A ya. Nah, gitu. Itu caption. Yang kedua TR atau tabel row. Bahasa Indonesianya row, baris. Jadi baris tabel. Ketika kawan-kawan buat satu baris di tabel, baris yang kedua, baris yang ketiga, baris yang keempat
berarti tabel row-nya sebanyak jumlah baris yang diinginkan. Kalau 3 baris berarti 3 TR, table row. TR1, TR2, TR3 dan seterusnya. Ya. Kemudian di dalamnya kolom, ya. Yang kedua apa? Yang ketiga sorry, tabel header atau tabel data TD. Jadi kalau kita ngisi baris 1 TR yang pertama itu diisi di kolom pertama, berarti TD ditutup dengan slash TD. Tabel data diakhiri dengan slash tabel data lagi. Jadi kolom-kolom ngisi per kolom itu dengan TD. Ya. Nanti kalian lebih detailnya bisa lakukan di job sheet-nya, langkah demi langkahnya ya. List atau daftar, nah ini tadi sudah dijelaskan ya, sudah ada yang diinformasikan. Jadi ada 2, order list dan unorder list. Kalau kita kenal di mana, di Microsoft Word itu bullet and numbering. Bullet and numbering. Jadi yang satunya itu berurutan dan tidak berurutan. Jadi kalau kita membutuhkan daftar yang secara otomatis, jadi pengurutan secara otomatis gitu ya maksudnya. Pengurutan secara otomatis, jadi kita ketik 1, kemudian daftar yang kedua, daftar yang ketiga secara otomatis tanpa kita harus mengetikkan lagi bulletnya atau mengetikkan lagi angka 1, 2, dan 3 dan seterusnya, pakainya itu. Pakainya list. Ya. Order list itu kalau kita kenal dengan numbering gitu ya. Numbering cirinya dia berurutan, tagnya OL. Ya. Order list OL. Tag HTML selalu dengan OL ditutup dengan slash OL. Unorder list UL. Unorder list ditutup dengan slash UL. Terakhir, jadi praktikum kali ini nanti kawan-kawan lebih banyak praktek tentang tabel, gitu ya, tabel dan list, gitu. Nah, rangkumannya, tabel itu merupakan apa ya sebenarnya? Tabel digunakan untuk melayout sebuah website dan juga digunakan untuk menampilkan data. List untuk menampilkan data secara pengurutan, ya, pengurutan secara otomatis. Ada 2 tipenya, tipe yang berurutan, order list dan unorder list. Ya. Setelah ini silakan sama-sama kita seperti kemarin yang minggu pertama. Jadi praktek di situ ada berapa praktek di situ ya? Ada berapa praktek dalam sesinya? Yang sekarang 20-an ya. Ada berapa? 19 ya. Nah, 19 nanti dilengkapi saja 19 1 2 3 4 5 di lembar kerjanya ya. Seperti minggu pertama. Sampai 19 tetap nanti ada tugas. Jangan lupa untuk direkam pakai screen-o-matic. Nah, ketika merekam kan kawan-kawan menyimpan itu ya, disimpan ya. Nyimpannya dalam bentuk AVI. Ya. Ada yang nyimpan dalam AVI. Ya, bagus. Kalau kelas yang 2B itu ada yang AVI. Jadi filenya besar-besar, ada yang sampai 1 giga. Aku selesai Pak. Iya. Filenya 1 giga kok. Jadi besar banget, gitu kan, besar banget. Nah, jadi MP4 upload boleh dalam YouTube khusus untuk yang garis besar. Jadi yang praktikum itu lebih jadi satu folder kayak punya Okta, jadi nanti bisa dilihat punya Okta ya. Jadi satu RAM itu nanti bisa dikasihkan ke ketua kelas. Jadi saya mintanya langsung ke ketua kelas. Ketua kelas praktek minggu pertama kawan-kawan yang belum mengumpulkan siapa? Saya lihat daftarnya. Saya minta kopi gitu ya.
Minggu kedua saya juga sama hari ini. Nah paling enak gitu ya, paling enak itu sebenarnya kalau ketika kalian, jadi salah satu ilmu SEO gitu ya, search engine optimization gitu, kawan-kawan banyak upload konten salah satunya. Jadi banyak upload konten atau isi. Nah konten atau isi salah satunya bisa diisi dengan video kalian, di video file praktikum. Video file praktikum. SEO itu apa sih? Search engine optimization. Search engine optimization itu bagaimana caranya sebuah website bisa berada di urutan halaman pertama Google itu loh. Ketika kalian nyari itu loh. Gimana caranya saya bisa di halaman pertama? Nah itu search engine optimization. Salah satunya dengan selalu mengisi konten, mengupdate konten. Entah itu kontennya video, entah itu kontennya alay-alay gitu ya, gak jelas gitu ya. Biar blog hari ini saya dipaksa Pak Prait mengerjakan praktikum yang banyak gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Nah, file video praktikum kalian bisa diupload di YouTube, kemudian dilinkkan di blog. Nanti setelah SEO kalian bisa, tak ajari caranya berpenghasilan lewat internet. Itu banyak caranya. Jadi saya arahkan kalian ke sana gitu loh. Nanti kalau pengen belajar lagi, Pak Prait saya pengen belajar SEO Pak, silakan, nggak apa-apa. Ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Nah, oh nggak apa-apa ya. Ada soalnya nggak ada makhluknya. Ada. Nah, silakan kerjakan lembar kerjanya, praktikum. Nanti kita sampai jam berapa? Nah, nanti kalau ada kendala, saya masih di sini ya. Kendala di sini nanti diskusi boleh. Kalau nggak kuat nyerah, lambaikan tangan ke kamera ya. Ini kameranya ada di sini. Pak praktikumnya kebanyakan Pak gitu. Ya, selamat mengerjakan ya. Terima kasih.